Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga nikmat itu kita gunakan untuk beraktivitas dan menjalankan kewajiban sebagai hamba, yakni melaksanakan salat fardu Jumat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib senantiasa berwasiat, khususnya diri khatib sendiri, umumnya sidang Jumat, mari lagi dan lagi kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Takwa menjalankan perintahnya, takwa menjauhi segala larangannya. Siapapun kita, apapun profesi kita, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, maka yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah, dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala. Adapun judul khutbah pada hari ini adalah hidup di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu ta'ala ciptakan manusia, lalu Allah tak biarkan manusia hidup semaunya, sekehendak manusia itu sendiri, tapi Allah utus para anbiya, para rasul untuk menunjukkan mana jalan menuju Allah, mana jalan para suhada, para anbiya, suhada, iwas salihin. Atau manusia hidup mengikuti hawa nafsunya, mengikuti petunjuk syaitan laknatullah alaih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala, susah hidup kita, maka kita lihat masih banyak orang yang paling susah. Bahkan manusia yang paling mulia adalah para anbiya. Bagaimana kehidupan mereka penuh ujian, penuh rintangan. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan agama Islam
tak mudah Nabi buat usaha. Penuh ujian, tantangan, hinaan, bahkan diusir dari kampung halaman. Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, tahu mana halal mana haram, tahu mana baik mana buruk. Ini tak lain tak bukan adalah atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Ujian pertama diberikan kepada hamba Allah yang hartanya banyak. Jangan engkau mengira harta yang banyak itu adalah tidak ujian. Allah berikan harta yang banyak kepada Qarun. Qarun tak mampu, sehingga apa yang menjadi dalam hidup Qarun? Hidup dalam menentang agama Allah Subhanahu taala. Allah berikan harta kepada para anbiya, Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam? Hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Allah berikan harta kepada kita. Apa yang kita lakukan? Apakah dengan harta itu kita mau hidup beribadah kepada Allah, atau sebaliknya dengan harta yang Allah berikan kepada kita sibuk kita sehingga meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu taala. Allazi khalaqal maut wal hayata. Hari ini kita hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa hari ini kita hidup? Allah ingin uji kita. Allah Maha tahu. Lalu mengapa Allah uji kita? Siapa di antara kita yang lulus menjadi manusia yang terbaik, atau sebaliknya dengan harta tadi kita tak lulus sehingga menjadi manusia yang paling hina, ditempatkan bersama Qarun laknatullah alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tinggi pangkatku, sibuk dengan urusan, tak dapat aku melakukan aktivitas, meninggalkan pekerjaan, perusahaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau engkau gagal, maka engkau akan ditempatkan kepada manusia yang paling tinggi jabatan ketika di dunia, menentang Allah, berkata, ana rabbukumul a'la. Sampai segitunya dia berkata, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pangkat jabatan amanah, pangkat jabatan ujian yang pasti dan pasti akan kita tinggalkan. Maka apabila kita gagal dalam hal ini, jabatan kita gunakan untuk menentang jabatan yang ada di pundak kita, membuat kita lalai kepada Allah, maka kita adalah manusia yang gagal dalam ujian hidup di atas muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, Allah berikan badan kita sehat di dunia ini. Lalu apakah kesehatan ini kita mensyukuri, atau sebaliknya kesehatan ini kita kufuri
sehingga kita menjadi manusia yang gagal dalam ujian. Kalau badan yang sehat engkau syukuri, la in sakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah kebaikan, Allah akan berikan kelapangan harta, Allah akan tambahkan kedamaian hidup, kebahagiaan. Tapi sebaliknya, badan yang sehat, tubuh yang kuat, gagal dalam ujian hidup, tak sanggup melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sanggup melangkahkan kaki dalam sehari 5 kali ke rumah Allah, maka kita menjadi hamba Allah yang kufur. Wala in sakartum inna azabi lasadid, maka azab Allah sangatlah pedih. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu taala. Hidup di dunia ada kaya, hidup di dunia ada kekurangan harta. Allah berikan kekurangan harta para anbiya, tapi para anbiya masih tetap tumbuh beribadah kepada Allah. Dialah Nabi Isa alaihi wasallam. Rumah tak punya, tempat tinggal tak ada, yang punya adalah sehelai baju dan sehelai celana, tapi tumbuh taat kepada Allah Subhanahu taala. Terakhir, Allah uji manusia dengan penyakit. Siapa dia manusia yang lolos dengan ujian? Nabi Ayub alaihi wasallam. 18 tahun diberikan penyakit. Sebelum diberi penyakit, hidup kaya raya, hewan ternak berlimpah ruah, anak yang soleh, istri yang soleha. Tapi satu persatu diambil. Setan berkata, Ayub taat sama Allah karena hartanya, Ayub taat sama Allah karena anaknya soleh. Akhirnya semua habis, tinggal penyakit yang tersisa. Berapa tahun? 18 tahun lamanya Nabi Ayub sakit. Tapi apakah Nabi Ayub menyesal, putus asa? Tidak. Kekasih Allah diuji dengan penyakit. Lalu siapa kita? Hanya manusia yang tak mau beribadah kepada Allah. Maka layakkah kita meminta surga kepada Allah, sementara beribadah kepada Allah penuh dengan rasa berat? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, siapapun kita hidup di dunia ini, kita akan diuji dengan harta kita, kita akan diuji dengan anak kita, kita akan diuji dengan istri kita. Fir'aun, dia durhaka, istrinya soleha. Nabi Nuh diuji dengan istri dan anak. Istri yang durhaka, anak yang durhaka, tapi dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Lalu bagaimana dengan kita? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sadarlah kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, dan ujian itu ujungnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita semua yang ada di sini yang terbaik amalnya. Barakallahu fil Qur'anil Karim la'allakum turhamun.